Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Suyanto, NPM 201180111, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam, Bandung. Jadi insya Allah video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini insya Allah saya akan menjelaskan secara garis besar atau inti poin dari materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dengan unsur bumi, yaitu tanah. Dan yang kedua, manusia diciptakan dengan unsur langit, yaitu berupa ruh. Untuk menjadi manusia yang utuh, maka Allah meniupkan ruh kepada jasad manusia untuk membuat manusia menjadi hidup di muka bumi ini. Yang kedua, unsur manusia. Yang pertama, hati, di mana hati berfungsi untuk menentukan tekad, keputusan, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Akal berfungsi untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jasad berfungsi sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Poin yang ketiga, amanah manusia. Yang pertama, ibadah. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, menjadi khalifah. Dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Selanjutnya, poin yang keempat, balasan. Yang pertama, surga. Allah memberi balasan surga bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya. Yang kedua, neraka. Allah memberi balasan neraka bagi mereka yang selalu berbuat keburukan dan tidak menjalankan segala perintah-perintahnya. Materi yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk. Yang pertama, a'lal fitrah. Maksudnya adalah manusia diciptakan Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Kedua, lemah. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi hawa nafsunya. Kadangkala manusia mengalami lemah tekad, iman, dan kesabaran. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan Allah dalam keadaan jahil atau bodoh, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang memiliki arti bahwa manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang dipikulnya itu, dan amat bodoh yakni tidak mengerti apa yang dipikulnya itu. Yang keempat, fakir. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang pertama, dengan ditiupkan ruh dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9. Yang kedua, memiliki keistimewaan dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang ketiga, ditundukkannya alam padanya, Quran surah Al-Jasiyah ayat 12. Materi yang selanjutnya, takalul insan atau potensi manusia. Poin yang pertama, potensi penglihatan. Dianugerahinya manusia penglihatan, maka dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini sebagai bukti kebesaran Allah. Yang kedua, potensi pendengaran. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan
telinga yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya melalui Rasul-Rasul Allah. Potensi yang ketiga, potensi hati. Hati adalah penentu apakah manusia dapat beriman atau sebaliknya. Melalui hati manusia bebas memilih mau jalan yang lurus atau jalan yang buruk. Jadi dari ketiga potensi ini Allah telah jelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Materi selanjutnya, nafsul insan atau jiwa manusia. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan dihiasi dengan sikap terpuji. Yang kedua, nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang masih ragu memilih antara iman dan kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Disebut nafsu lawamah karena jiwa ini selalu menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Yang ketiga, nafsul amaratu bisu'i. Nafsul amaratu bisu'i adalah jiwa yang kecenderungannya dikendalikan oleh hawa nafsu atau syahwatnya semata. Dan berikutnya jiwa akan selalu mengarah untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Materi yang selanjutnya, sifatul insan atau sifat manusia. Yang pertama, sifat takwa. Sifat takwa adalah sifat yang selalu taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun ciri-ciri sifat takwa yaitu banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan akan memperoleh keberuntungan. Yang kedua, sifat fujur. Sifat fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun ciri-ciri dari sifat fujur yaitu memperuntukkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur atau ingkar, pendebat, pembantah, zolim, dan zahil atau bodoh. Materi yang selanjutnya yaitu hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama, melibatkan perasaan. Merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasakan banyaknya nikmat dan merasakan keagungan Allah, maka membuat kita semakin mensyukuri apa yang Allah berikan dan semakin taat dalam beribadah kepadanya. Poin yang kedua, ibadah yang dilakukan merupakan yang pertama, tujuan menghinakan diri. Karena sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa, maka sepatutnya kita menghinakan diri, sebab status kita adalah seorang hamba. Kedua, tujuan kecintaan. Kecintaan kepada Allah akan membuat kita ikhlas dalam beribadah kepadanya. Tentunya tujuan ketundukan. Tunduk dan patuh atas segala perintahnya membuat kita semakin bertakwa. Poin yang ketiga, dilakukan dengan penuh takut dan penuh harap. Penuh takut. Penuh takut kepada azab Allah yang sangat pedih akan membuat kita semakin semangat dalam beribadah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Penuh harap. Dalam berdoa kita harus yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Semua doa pasti Allah akan kabulkan. Jadi ada 3 jawaban Allah atas doamu. Yang pertama, Allah menjawab iya. Artinya Allah langsung mengabulkannya sekarang. Yang kedua, ya, tapi nanti. Artinya Allah mengabulkan doamu, tapi di waktu yang telah ditentukannya. Yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada doamu itu. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari saya mengenai materi Ma'rifatul Insan
Terima kasih yang sudah subscribe and like. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah sini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian supaya menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya di sini masih belajar. Terima kasih. Keep istiqomah and murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.